Transaksi yang termasuk di dalam siklus penjualan dan penagihan yang akan kita bahas berikutnya adalah transaksi retur dan potongan penjualan. Metodologi pengendalian untuk transaksi penjualan dapat diterapkan untuk mengendalikan transaksi retur dan potongan penjualan. Tujuan audit yang sama dengan transaksi penjualan pun dapat diterapkan dengan dua perbedaan berikut. Yang pertama adalah dari sisi materialitasnya dan yang kedua adalah dari penekanan pada tujuan keterjadian. Kita lihat dari sisi materialitas, biasanya terkait dengan transaksi retur dan potongan penjualan ini sangat tidak material, sehingga terkadang diabaikan oleh auditor. Kemudian yang kedua adalah penekanan pada tujuan keterjadiannya. Nah, asersi keterjadian di retur dan potongan penjualan ini menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur atau potongan penjualan fiktif. Nah, ada catatannya, meskipun ya di transaksi retur dan potongan penjualan ini lebih menekankan pada tujuan keterjadian, tapi tujuan kelengkapan juga tetap diperlukan pada transaksi retur dan potongan penjualan ini untuk menguji saldo akun untuk menentukan apakah retur dan potongan penjualan ditetapkan terlalu rendah pada akhir tahun. Kan kalau misalnya potongan penjualannya ditetapkan terlalu rendah, otomatis kan untuk meningkatkan laba kotor. Nah, itulah kenapa perlu juga dilakukan uji terkait asersi completeness-nya. Transaksi selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan siklus penjualan dan penagihan ini adalah transaksi penerimaan kas. Dalam merancang kontrol tes maupun substantif tes atas transaksi penerimaan kas, auditor bisa menggunakan pendekatan atau metodologi yang sama dengan ketika auditor melakukan perancangan terkait kontrol tes maupun substantif tes untuk transaksi penjualan. Bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Nah, bagaimana caranya auditor mengidentifikasi defisiensi ini? Nah, caranya adalah dengan membuat matriks risiko pengendalian. Ini adalah contoh dari matriks risiko pengendalian, khususnya kita lihat ini adalah untuk transaksi penerimaan kas. Seperti yang pernah kita bahas juga, terkait matriks risiko pengendalian ini, auditor harus menentukan dulu nih, tujuan audit yang terkait dengan transaksi penerimaan kasnya. Kita lihat di sini sudah ada 6 tujuan audit yang teridentifikasi oleh auditor, yaitu ada occurrence, completeness, accuracy, posting and summarization, classification, dan juga timing. Nah, setelah ditentukan tujuan auditnya, selanjutnya auditor adalah menentukan pengendalian internal yang terkait dengan penerimaan kas. Kita lihat di sini dari C1 sampai dengan C9, artinya udah ada 9 pengendalian yang teridentifikasi oleh auditor. Tujuan auditnya telah teridentifikasi, pengendalian internal telah teridentifikasi, selanjutnya adalah auditor akan menghubungkan antara pengendalian internal ini dengan tujuan auditnya. Biasanya tiap pengendalian ini akan memenuhi minimal satu tujuan audit. Seperti yang kita lihat di sini ya. Kayak untuk pengendalian yang pertama atau C1 memenuhi 2 tujuan audit, yaitu occurrence dan accuracy. Kayak C2, C3, C8, C6, C7, C8, dan C9. Ini pengendalian yang memenuhi satu tujuan audit masing-masing nih. Ya, ada yang hanya memenuhi completeness, ada yang hanya memenuhi classification, timing, maupun posting and summarization. Nah, setelah teridentifikasi nih, bagaimana hubungannya antara pengendalian internal dan juga tujuan auditnya, selanjutnya, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci ini telah diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan. Kalau misalnya tidak, berarti maka di situ yang disebut namanya defisiensi. Seperti contoh di sini sudah teridentifikasi satu defisiensi. Nah, berdasarkan hasil pengidentifikasian ini, maka kemudian akan ditentukan yang namanya control risk. Seperti yang kita lihat,
Untuk penilaian control risk untuk 6 tujuan audit rata-rata ditetapkan pada level rendah ya, yang artinya bahwa pengendalian internalnya itu sudah cukup baik. Sementara untuk yang ada defisiensinya nih ditetapkan oleh auditor pada level yang medium. Kita lihat bagaimana prosedur audit yang digunakan untuk menemukan kecurangan khususnya terkait transaksi penerimaan kas. Case yang pertama kita lihat adalah penggelapan kas yang terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau daftar kas lainnya. Prosedur apa yang dilakukan oleh auditor? Kita lihat auditor di sini melakukan tracing dari remittance advice atau pre-listing penerimaan kas yang telah dipranomori, kemudian di tracing ke jurnal penerimaan kas dan juga catatan pembantu piutang. Ya, ini adalah prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi adanya kecurangan penggelapan kas, di mana kas yang diterima sama sekali belum dicatat di jurnal penerimaan kas ataupun daftar kas lainnya. Kemudian kita lihat jenis kecurangan yang kedua yaitu penerimaan kas yang dicatat. Nah, kalau yang di sini tadi belum dicatat sama sekali ya. Yang kedua ini penerimaan kasnya sudah dicatat, tapi belum disetorkan ke rekening bank. Nah, prosedur yang dilakukan oleh auditor adalah total penerimaan kas yang dicatat di dalam jurnal penerimaan kas selama satu periode tertentu akan direkonsiliasi dengan setoran aktual ke bank selama periode yang sama. Nah, jadi untuk case yang kedua ini, auditor bisa melakukan rekonsiliasi bank antara catatannya klien, yaitu khususnya adalah jurnal penerimaan kas dengan rekening korannya bank. Kemudian nanti dicari mana nih yang tidak match, selisihnya kenapa gitu ya. Kemudian kecurangan yang lainnya terkait dengan penerimaan kas adalah lapping piutang usaha. Lapping adalah penggelapan yang dilakukan oleh seseorang, khususnya yang menangani penerimaan kas, dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas dari satu pelanggan dan menutupi kekurangannya dengan penerimaan kas lainnya dari pelanggan selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada pelanggan A datang untuk melakukan pembayaran piutang. Oke, diambil tuh sama si petugas, tapi tidak langsung dicatat sama petugas di pembukuan. Kemudian dana tersebut digunakan terlebih dahulu nih untuk kepentingan pribadinya. Kemudian ada pelanggan B. Nah, dana pelanggan B itulah yang nanti digunakan untuk menutupi dana pelanggan A yang tadi telah digunakan oleh si petugas. Gitu ya, itu adalah lapping. Nah, prosedur apa nih yang bisa dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi adanya kecurangan sejenis lapping ini? Kita lihat caranya adalah auditor membandingkan nama, jumlah, dan tanggal yang ditunjukkan pada remittance advice dengan ayat jurnal penerimaan kas dan salinan slip setoran terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi piutang tak tertagih. Auditor mempunyai kewajiban untuk bisa mengidentifikasi kecurangan yang terjadi terkait dengan transaksi penghapusan piutang tak tertagih ini. Nah, bagaimana pola yang biasa dilakukan oleh klien atau petugas dalam melakukan penggelapan terkait akun atau transaksi penghapusan piutang tak tertagih ini? Kita lihat di sini biasanya petugas atau klien akan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih. Nah, oleh karena itu, auditor harus melakukan pengujian terkait asersi existence untuk memastikan bahwa piutang tersebut benar-benar telah dihapus, bukan karena adanya penggelapan penerimaan kas yang dilakukan oleh petugas. Nah, di sini kita lihat pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kecurangan ini adalah adanya otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang tak tertagih. Nah, dari sini kita bisa lihat nih prosedur audit apa yang bisa dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi adanya kecurangan terkait penghapusan piutang usaha tak tertagih ini. Yang pertama adalah auditor memeriksa persetujuan penghapusan piutang dari orang yang tepat. Nah, sesuai tadi ya, pengendaliannya adalah bahwa penghapusan piutang harus diotorisasi oleh minimal tingkat manajemen. Nah, kita pastikan apakah penghapusan piutang tersebut telah mendapat persetujuan oleh pihak yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua kita lihat memeriksa korespondensi dalam file klien yang menyatakan ketidaktertagihannya. Kemudian yang ketiga, memeriksa ayat jurnal umum penghapusan piutang sudah benar dan menelusuri pos tertentu ke file induk piutang usaha.
Kita akan bahas selanjutnya adalah bagaimana pengaruh hasil kontrol tes dan juga substantif tes atas transaksi. Hasil dari pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif atas transaksi memiliki pengaruh yang sangat signifikan, terutama terhadap pengujian rincian saldo. Nah, pengujian rincian saldo merupakan tahap berikutnya ya, yaitu tahap ketiga dari proses audit. Kalau kontrol tes dan juga substantif tes kan tahap kedua dari proses audit. Selanjutnya tahap ketiganya adalah kita melakukan prosedur analitis dan juga pengujian rincian saldo. Nah, hasil dari tahap kedua dari proses audit itu yaitu kontrol tes dan substantif tes yang sedang kita bahas ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap penentuan pengujian rincian saldonya. Pengaruh paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif dalam transaksi siklus penjualan dan penagihan adalah terhadap konfirmasi piutang. Nah, nanti kan di tahap pengujian rincian saldo, auditor akan melakukan konfirmasi piutang nih. Nah, hasil dari kontrol tes dan substantif tes ini akan mempengaruhi konfirmasi piutang tersebut. Terutama kita lihat ada terkait dengan jenis konfirmasi apa nih yang akan digunakan oleh auditor. Nah, jenis konfirmasi ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Kemudian ukuran sampelnya. Berapa yang akan dilakukan konfirmasi, dan juga penetapan waktunya. Kapan konfirmasi ini sebaiknya dilakukan? Apakah dilakukan di interim atau di year end gitu ya. Ini adalah gambar yang menunjukkan akun-akun utama dalam siklus penjualan dan penagihan. Nah, kita lihat nih 3 akun utamanya ada sales, account receivable, dan juga kas di bank ya. Nah, ini adalah 3 akun utama yang ada di siklus penjualan dan penagihan, dan di sini juga langsung dijelaskan pengujian apa saja yang dilakukan terkait akun-akun ini. Di sini kita lihat untuk terkait transaksinya, maka audit yang dilakukan adalah test of control, substantive test, dan juga analytical procedure. Begitupun untuk penerimaan kasnya, pengujiannya sama ya, TOC, STOT, dan juga AP. Sementara untuk saldo akun, pengujian yang dilakukan adalah analytical procedure dan juga test of details of balance ya, dua-duanya sama. Nah, ini adalah pengujian-pengujian yang dilakukan oleh auditor baik di tahap kedua dari proses audit maupun di tahap ketiga dari proses audit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat. Demikian pembahasan kita terkait audit siklus penjualan dan penagihan, di mana sampai dengan saat ini kita baru membahas terkait pengujian pada level transaksi, khususnya adalah untuk kontrol tes dan juga substantif tes. Nah, nanti selanjutnya kita masih akan membahas audit siklus penjualan dan penagihan, tapi kita akan masuk ke tahap ketiga dari proses audit, yaitu kita lebih membahas tentang pengujian test of details of balance atau pengujian rincian saldo. Seakhir pembahasan kita, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.